PT Asia Sehat dari A240, di mana di sini kita melihat bahwa faktor-faktor yang akan menjadi pertimbangan identifikasi atau penilaian risiko, di mana akun-akun yang terdampak ada akun piutang usaha, aset tetap, beban usaha, utang pajak, liabilitas pada kerja, pendapatan, persediaan, beban pokok pendapatan, beban operasi lainnya, dan juga beban usaha. Nah, di sini dari financial statement levelnya, ada risk of material misstatement-nya, di sini kita lihat, financial statement-nya high. Oleh karena itu, menurut respon auditor harus adanya penambahan ekstra substantif tes untuk akun-akun tertentu, di mana terdapat faktor-faktor kecurangan yang teridentifikasi dan juga faktor pengendalian internal yang kurang memadai, faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan, dan juga faktor lain-lainnya. Di sini kita lihat dalam laporan keuangan di mana ada akun-akun yang, material dan tidak material, yaitu akun kas, piutang lain-lain, akun persediaan, aset, aset tetap, beban akrual dan beban pajak dan juga lain-lain. Di mana di sini ada, data-data dari akun-akun yang merupakan transaksi yang sering terjadi, akun-akun yang, eee, dikoreksi pada periode yang lalu, dan juga kontingensi terhadap, yang teridentifikasi dan juga yang rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada kerugian, dan akun-akun yang mendapat perhatian khusus atas akuntansi atau pelaporan, akun yang memiliki kerumitan kompleks, akun transaksi ya dengan pihak berelasi yang signifikan, akun yang diukur menggunakan estimasi, akun yang signifikan dan tidak rutin. Kemudian, yang rentan terhadap resiko fraud, dan akun-akun yang sering atau memiliki resiko yang tinggi dan juga dampak dari resiko itu tinggi atau rendah. Bisa kita lihat sini ada high dan juga low, high, low. Kemudian ada beberapa akun yang termasuk dalam risiko yang signifikan, tapi faktor risiko signifikan yang lain-lain, tidak ada. Setelah kita melihat itu semuanya, maka dapat kita simpulkan bahwa analisis inherent risk ini telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Nurdin Kevin Adewalyo dengan NPM 2406416384. Kita membahas bagian 2501. Yang pertama dimulai dari 250.1. Kita masuk ke evaluasi pengendalian TI. Di sini dari pengendalian TI seperti pengendalian organisasi dan operasional, pengendalian atas pengembangan sistem dan dokumentasian, keamanan fisik online atas akses ke hardware, rencana backup dan kontingensi dan kejadian darurat, pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output, semuanya tidak relevan. Kita balik lagi, kita masuk ke evaluasi pengembangan pahaman pengendalian. Di sini penjelasannya berdasarkan dari personal adjustment. Bisa dilihat di sini uraian, penjelasan, dan simpulannya. Gimana lagi? Setelah didapat pengisian dari evaluasi pemahaman pengendalian dan evaluasi dengan TI, kita dapatkan apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal? Iya. Dan apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan? Tidak. Dengan simpulan, pengendalian internal tingkat entitas belum sepenuhnya memadai, dan kelemahannya adalah berdasarkan pemahaman oleh auditor, teridentifikasi dapat defisiensi dalam pengendalian internal. Defisiensi yang teridentifikasi tersebut dapat berdampak signifikan. Masuk ke bagian 250.2. Masuk ke bagian uraian siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Sebagai contoh, yang pertama, terima pesanan dari pelanggan, laporan pengelolaan barang dengan frekuensi sering, identifikasi risikonya salah satu piutang, dan piutangnya positif. Dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian otorisasi, dokumentasinya piutang, akun terkaitan dengan piutang usaha, sersinya E dan AC, mengandalkan pengendalian tidak, dan analisisnya tidak efektif. Dengan kesimpulan, pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Dan kelemahannya ada potensi salah satu piutang dan piutang usaha dan penjualan. Kita masuk ke bagian 250.3. Kita masuk ke uraian siklus pembelian, persediaan, piutang, dan pengeluaran. Dengan contoh, permintaan persediaan pembelian dan pesanan pembelian. Dengan frekuensi sering, identifikasi risikonya, hutang usaha understated, dengan potensi risiko hutang salah seji, pelaksanaan aktivitas pengendalian otorisasi, dan dokumentasinya otorisasi. Dengan akun terkait hutang usaha, aksesi terkaitnya E, mengenalkan pengendalian tidak, dan analisisnya tidak efektif. Dengan simpulan, pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai, dengan kelemahan, ada potensial saji pada hutang usaha, HBP, dan persediaan. Uraian siklus pembelian persediaan, hutang, dan juga pengeluaran, yang dimana yang terkait adalah tentang permintaan pembelian dengan frekuensi sering dengan identifikasi risiko yaitu hutang usaha understated. Kemudian what can go wrong adalah adanya potensi risiko salah saji dengan aktivitas pengendalian internal yaitu otorisasi dan dokumentasinya juga otorisasi. Kemudian akun terkait adalah hutang usaha dengan akselerasi terkait adalah E, sehingga tidak
tindakan pengendalian dan juga analisis test of control tidak berlaku. Kemudian kita masuk ke bagian perolehan disetujui pada tingkat yang layak dengan frekuensi sering dan juga identifikasi resiko adalah HPP understated. Kemudian what can go wrong adalah potensi salah saji HPP dengan aktivitas pengendalian adalah penilaian kinerja dengan dokumentasinya adalah melalui vouching dan akun terkaitnya adalah beban pokok pendapatan dengan asersi terkait dan juga tidak mengandalkan pengendalian sehingga test of control tidak berlaku. Kemudian yang terakhir adalah komputer menerima entry perolehan hanya dari pemasok yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pemasok dengan frekuensi sering dan juga risikonya adalah persediaan overstated. Sehingga what can go wrong adalah potensi salah saji persediaan dengan aktivitas pengendalian adalah melalui pengendalian fisik dan juga dokumentasinya adalah melalui inspeksi. Akun terkaitnya adalah pengendalian dan juga asersi terkaitnya adalah dan tidak mengandalkan pengendalian sehingga test of control tidak efektif. Dan juga simpulannya adalah pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Dan juga kelemahannya adalah adanya potensi salah saji pada hutang usaha, PP, dan juga persediaan. Oke, selanjutnya kita bahas untuk H260. Di sini ada financial statement level untuk risk of material misstatement yaitu high dan respon auditornya strategi audit adalah extensive substantive test. Ya, ini untuk overall risk assessment-nya. Lalu untuk yang assertion levelnya secara di laporan keuangan, di sini ada presentation and disclosure. Kalau yang bagian ini udah otomatis terisi dari bagian-bagian sebelumnya. Kalau yang ini ada presentation and disclosure, di mana ada 4 asersi dan kalau yang merah ini keempat asersinya. Kalau yang kuning hanya 3 asersi saja. Lalu untuk yang plain responsesnya ada nature, ada 3, TOC, AP, dan TOD. Nah, ini untuk yang TOC karena kontrol, jadi untuk akun-akun yang terkontrol dan terdokumentasikan dengan baik. Jadi ada kontrol rutinnya, jadi yang ada yang yaitu kan kas dan setara kas, utang usaha, maksudnya persediaan, lalu kemudian utang usaha dan pendapatan. Lalu untuk yang analytical procedure atau AP ini semuanya dilakukan. Lalu untuk yang TOD atau test of details ini untuk mencari bukti yang sah dan terbukti dengan dilakukan tes ini untuk memastikan bahwa bukti yang ditemukan itu akurat. Nah, ini ada beberapa akun yang dilakukan, ada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, kemudian ada persediaan, ada investasi jangka panjang, aset tetap, aset pajak tangguhan, lalu ada utang usaha, lalu utang pajak, lalu ada utang bank jangka panjang, liabilitas imbalan pasca kerja, lalu pendapatan, beban pokok pendapatan, beban usaha, dan beban pajak. Lalu untuk yang time, ini untuk yang year-nya ini ya semua, dan buat yang I ini tidak semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian A270 mengenai komunikasi dengan TCWG dan juga SPI. Dengan jawabannya adalah ya klaim memiliki TCWG dan juga SPI. Kemudian kita masuk ke bagian A271 yaitu tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dengan semuanya audit telah melakukan komunikasi tentang kesepahaman hubungan kerja, informasi rencana audit, informasi yang diharapkan diperoleh dari TCWG, dan juga temuan signifikan itu semuanya telah ya, sehingga komunikasi dengan pihak TCWG sudah memadai. Kemudian untuk 272 yaitu tentang penggunaan hasil pekerjaan audit internal. Dari sini diketahui bahwa audit tidak menggunakan objektivitas fungsi audit internal, kompetensi teknis, kecermatan, dan kehati-hatian profesional, sehingga prosedur pada tahap ini tidak relevan, sehingga status KKP-nya juga sudah komplit.